Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dora Amelia. Perkenalkan, saya Ibnu Abdul Zain dari Prodi Manajemen semester 6. Nah, di sini saya ingin memaparkan dari studi yang sudah saya pilih. Ini saya memilih studi kasus pada contoh keempat, yaitu memahami penurunan kinerja karyawan melalui pendekatan perilaku organisasi. Di sini saya menemukan beberapa variabel. Yang pertama ada dari kepribadian, yang mencakup rekam jejak positif, beban psikologis, dampak pada kinerja. Rekam jejak positif ini adalah rekam jejak dari tokoh dari kasus, contoh studi kasus pada soal tersebut. Di sini tokohnya bernama Rani. Rani ini dikenal sebagai karyawan berprestasi dan bertanggung jawab di lingkungannya. Jadi Rani ini selalu eh, chip targetnya tiap bulannya selalu tercapai, dan kinerjanya juga bagus dan tanggap terhadap masalah. Lalu ada dari beban psikologis. Rani ini mengalami perubahan situasi keluarga yang menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan dalam kehidupannya. Lalu dampak pada kinerja. Dampaknya itu mempengaruhi kemampuan mengelola emosi, konsentrasi, dan produktivitas sehari-hari. Lalu ada dari variabel kedua, yaitu persepsi dan sikap. Nah, sistem penilaian kerja yang baru ini ternyata dianggap tidak adil oleh Rani, sehingga mengurangi motivasi Rani untuk bekerja optimal. Lalu sikapnya itu perubahan negatif setelah promosi yang dinantikan tidak kunjung diberikan oleh organisasi. Jadi organisasi ini eh, tidak memberikan juga promosi yang dijanjikan sebelumnya, sehingga Rani merasa kecewa. Kemudian ada dari variabel nilai. Nah, keadilan dan penghargaan, Rani menghargai setiap keadilan dan pengakuan atas prestasi yang telah dicapainya. Tiap bulan Rani ini salah satu karyawan terbaik. Lalu pengembangan karir, nilai pribadi yang kuat terhadap pertumbuhan karir dan peluang berkembang dalam organisasi. Nah, kemudian ada dari ketidaksesuaian nilai. Ketidaksesuaian antara nilai pribadi dan kebijakan organisasi berdampak pada komitmen dan kerja. Lalu terjadilah sebuah sebuah momen, yaitu ketika atasannya memberikan surat peringatan kepada Rani. Nah, surat peringatan ini dirasa kurang tepat karena tidak mencari akar masalahnya, tidak memecahkan. Tindakan yang diambil tanpa berpikir lebih dahulu atau tidak mengidentifikasikan penyebab sesungguhnya dari penurunan kinerja. Ternyata setelah dicari tahu, Rani ini lumayan kompleks penyebabnya. Lalu ada dari mengabaikan faktor psikologis, kondisi pribadi dan tekanan psikologis karyawan tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Lalu juga ada kurang komunikasi dan konseling. Tidak ada upaya komunikasi efektif atau konseling sebelum tindakan disipliner dijatuhkan. Jadi atasannya ini selalu tiba-tiba berikan surat peringatan tanpa ada pendekatan terlebih dahulu. Nah, ini efeknya akan memperburuk situasi yang berpotensi meningkatkan stres dan memperburuk hubungan kerja antara atasan dan karyawan. Bahkan lebih parah, itu karyawan bisa saja eh, resign atau pindah ke perusahaan lain. Lalu ada langkah-langkah di sini. Yang pertama ada komunikasi dan identifikasi. Langkahnya yang pertama yaitu ada dari komunikasi personal. Lalu identifikasi penyebab dan juga berikan dukungan. Langkah berikutnya yaitu ada transparansi dan kepercayaan.
Dua langkah berikutnya ini berfokus pada pembangunan kembali kepercayaan antara karyawan dan organisasi melalui keterbukaan informasi. Nah, ini harusnya si atasan ini menjelaskan sistem penilaian secara transparan dan dengarkan perspektif dari para karyawannya, terutama dari Raninya ini. Bangun kepercayaan dengan memberikan informasi jujur tentang peluang karir dan promosi ke depan. Terus juga ini adalah kunci dari transparansi. Yang pertama itu keterbukaan tentang sistem penilaian, mengurangi persepsi ketidakadilan yang menjadi akar masalah Rani. Jadi perusahaan ini harus keterbukaan terhadap karyawannya, tidak boleh ada sedikit pun penilaian yang ditutupi. Kunci kepercayaan, informasi yang jujur tentang jalur karir memulihkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Jadi harus jelas gitu. Jika kedepannya ini, jika performa kita semakin bagus, karir kita akan menjadi lebih baik. Jangan performa kita bagus, tapi promosi kita tidak pernah terrealisasi. Ini juga terjadi di saya di perusahaan sebelumnya. Perusahaan selalu memberikan target yang tidak realistis. Setiap kali saya mencapai target, perusahaan akan langsung menaikkan targetnya. Langkah berikutnya yaitu rencana dan tindakan lanjutan. Nah, untuk rencana perbaikan, tetapkan target realistis dan umpan balik berkala. Jadi harus dua arah. Dan pemantauan bersama untuk mendukung kemajuan Rani. Jadi Rani ini tidak seharusnya langsung diberi surat peringatan, tapi harus dibimbing, didukung, dan juga harus sering diajak konsultasi lah, atau konseling. Disiplin sebagai langkah terakhir. Tindakan disipliner hanya diterapkan setelah pembinaan dan dukungan yang memadai telah diberikan sepenuhnya. Nah, untuk disiplin yang efektif adalah disiplin yang datang setelah upaya pembinaan yang sungguh-sungguh, bukan sebagai reaksi yang pertama. Kesimpulan utamanya di sini lebih dari sekedar motivasi sih ini harusnya. Penurunan kinerja bukan hanya masalah motivasi, tapi juga setelah dibedah itu lebih kompleks. Ada masalah keluarga, ada masalah penilaian yang tidak transparan, seperti tadi. Terus juga ada promosi Rani yang tidak kunjung terrealisasi. Faktor individu berperan besar untuk kepribadian, persepsi, sikap, dan nilai sangat mempengaruhi terhadap perilaku dan kinerja karyawan. Nah, untuk pendekatannya ini humanis lebih efektif. Komunikasi, empati, dan pembinaan terbukti lebih efektif daripada tindakan disipliner langsung. Jadi HR atau eh, teman atau rekan kerja, supervisor atau atasan lainnya itu seharusnya lebih sering mengobrol lah dengan Rani. Jangan langsung diberi tindakan secara langsung. Pembelajaran untuk kepemimpinan. Nah, untuk yang pertama itu mendengarkan sebelum menghukum. Pemimpin efektif membimbing dan mendengarkan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan disiplin. Pahami karyawan secara holistik. Maksudnya apa? Di sini adalah kondisi pribadi, psikolog, dan profesional. Karyawan harus dipahami secara menyeluruh oleh pimpinan. Jadi pimpinan harusnya sih semua pimpinan seperti ini agar lingkungan kerjanya itu lebih baik. Ciptakan hubungan kerja yang baik. Nah, hubungan kerja yang sehat dan saling percaya menjadi fondasi kinerja organisasi yang optimal. Kadang tuh kan ada saja antar karyawan dan atasan itu selalu tidak memiliki hubungan yang baik. Jika hubungannya itu antara karyawan atau antar rekan selalu baik dan tidak saling sikut menyikut, itu mungkin saja bahkan perusahaan akan berkembang jauh lebih baik tanpa adanya saling menjatuhkan. Mungkin itu saja dari saya.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau menyinggung, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.